Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah model penilaian kelas akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam Penilaian Kelas. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi, yakni yang pertama, yakni tentang pengertian dan jenis-jenis data dalam penilaian kelas. Yang pertama yakni pengertian data. Data memiliki beberapa pengertian dari berbagai sumber. Salah satunya dalam sebuah sumber menyatakan bahwasanya data adalah fakta-fakta, pemikiran atau pendapat yang tidak atau belum memiliki kegunaan. Nah, kemudian ada lagi yang memberikan pengertian yang lain dari data, yakni data didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, kemudian benda dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua data terbentuk dari karakter yang bisa berupa alfabet, angka, kemudian tabel, kemudian juga simbol-simbol khusus yang masih berbentuk mentah, masih berbentuk awal, masih berbentuk yang perlu diolah lebih lanjut melalui berbagai model untuk menghasilkan sebuah informasi yang valid. Nah, itu dari pengertian. Kemudian macam-macam data berdasarkan pendekatan dibagi menjadi dua, yakni kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif adalah dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, sedangkan kuantitatif tadi bisa berupa angka atau berbentuk tabel, seperti itu. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan juga data sekunder. Primer secara langsung diambil dari objek yang diteliti, sedangkan kalau sekunder itu data yang didapat tidak secara langsung dari objek dari penelitian. Nah, itu tadi adalah pengertian dari data dan juga jenis-jenis teknik, jenis-jenis dalam penilaian data. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Takim dan saudara Ilham. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Perlu diketahui bahwasanya teknik itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh suatu informasi. Di sini tema kita adalah data, maka teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data sehingga data-data tersebut bisa terkumpul dan terakomodasi secara baik. Begitu. Langsung saja, yang pertama ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah aspek sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Tuh. Yang pertama adalah teknik pengetahuan, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, teknik tes. Tes itu juga dibagi menjadi 2, tes tulis dan tes lisan. Tes tulis berarti seorang pendidik mengumpulkan data penilaian dari hasil tulisan tes tulis atau ujian atau berupa tanya jawab langsung gitu. Yang kedua yakni penugasan. Penugasan ini biasanya seorang pendidik memberikan tugas, entah itu tugas mengerjakan sesuatu atau tugas yang lainnya. Tentunya tugas ini diberikan kepada peserta didik melalui individu maupun kelompok gitu. Yang ketiga adalah teknik wawancara. Wawancara yaitu digunakan
mendapatkan informasi secara langsung dengan pertanyaan kepada peserta didik. Itu. Yang jenis kedua yakni jenis sikap. Yang pertama adalah teknik observasi. Observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan apapun perilaku yang ada di kelas. Itu. Yang kedua adalah teknik jurnal. Jurnal itu berisi informasi dari hasil pengamatan dari seluruh elemen yang ada di kelas. Jadi teknik jurnal ini sangat luas, sangat menyeluruh. Yang ketiga adalah teknik antar teman. Ya biasanya peserta didik diberi kesempatan untuk menilai peserta didik yang lain gitu. Yang keempat, teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri ini adalah untuk menilai diri peserta didik sendiri. Sejauh mana peserta didik itu bisa menilai dirinya sendiri untuk evaluasi kedepannya agar lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Selanjutnya teknik jenis keterampilan, jenis penilaian keterampilan. Yang pertama adalah teknik praktek. Praktek di sini biasanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana seorang peserta didik itu bisa menguasai secara sikap atau secara afektif ya, secara afektif dari si peserta didik tersebut. Ke portofolio. Selanjutnya adalah teknik portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan, mengetahui minat, perkembangan prestasi dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya adalah teknik proyek. Teknik proyek ini diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu, jadi ada batasannya, ada deadline-nya, yang mencakup tentang penelitian, pengumpulan, pengorganisasian dan analisis data, sehingga peserta didik sehingga pendidik mengetahui sejauh mana evaluasi untuk ke depan yang lebih baik gitu. Selanjutnya adalah teknik produk. Itu mencakup tentang hasil pembuatan dari materi yang telah disampaikan peserta didik. Jadi ini dituntut untuk bisa membuat suatu karya atau produk yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah teknik dokumentasi, yaitu yang diperoleh selama penelitian berlangsung, yang berupa foto, data, buku, dan begitu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah instrumen penilaian kelas. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi. Sedangkan penilaian kelas adalah kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi, instrumen penilaian kelas adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang nantinya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Kompetensi penilaian dalam instrumen penilaian kelas. Di sini kompetensinya dibagi menjadi 3. Ada psikomotorik atau keterampilan, ada afektif atau sikap, dan kognitif atau pengetahuan. Yang pertama, psikomotorik atau keterampilan yang pastinya berhubungan dengan skill atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya ada uji praktek, yang kedua ada uji portofolio, ada uji produk dan uji proyek. Yang selanjutnya ada instrumen penilaian bidang afektif atau sikap.
Yang berhubungan dengan sikap, biasanya kita bisa menggunakan instrumen penilaian dengan contoh penilaian antar teman, penilaian diri, jurnal, dan observasi. Mengapa demikian? Karena kita dapat menilai sikap kita dari orang lain. Yang kedua bisa dengan observasi yang dilakukan. Yang ketiga dengan penilaian dari diri sendiri. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian bidang kognitif atau pengetahuan. Bidang pengetahuan biasanya menggunakan tes lisan atau juga bisa menggunakan tes tulis. Jika tes tulis biasanya menggunakan soal-soal dan pertanyaan, contoh pilihan ganda, uraian, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tes lisan biasanya menggunakan uraian atau pertanyaan singkat dan atau mungkin juga tanya jawab. Mungkin begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.